Selamat datang lagi di sesi bedah sumber kita. Kali ini kita dalami bab 7 dari The Infinite Game, fokusnya ke trusting teams, tim yang saling percaya gitu ya. Sumber kita kali ini, wah isinya cerita nyata semua, menarik banget. Tentang kenapa sih kepercayaan itu jadi fondasi, bukan sekedar ya pemanis aja. Jadi misi kita kali ini mau ngerti kenapa rasa percaya kok bisa lebih penting dari performa individu buat sukses jangka panjang. Itu sekali. Dan ini penting ya, kepercayaan ini bukan konsep yang manis-manis aja gitu. Fundamental banget. Apalagi di lingkungan yang risikonya tinggi, yang nanti kita bahas, sumber ini nunjukin gimana kalau kita aktif bangun kepercayaan, itu hasilnya performa bisa naik drastis, dan lingkungan kerja jadi lebih manusiawi. Beneran? Oke, mari kita bedah bareng-bareng ya buat Anda. Siap. Kita mulai dari cerita anjungan minyak lepas pantai, Shell URSA. Gede banget operasinya, risiko tinggi pula. Nah, bosnya, Rick Fox, terkenal keras. Tapi dia ikut lokakarya kepemimpinan. Dari Claire Nuer, seorang penyintas Holocaust. Terus dia berubah. Dia bawa lokakarya soal kerentanan ini ke krunya. Padahal krunya awalnya skeptis banget loh. Mereka diminta jujur soal kelemahan, perasaan. Agak radikal ya buat lingkungan kerja kayak gitu. Iya, cukup radikal. Tapi hasilnya, ini yang bikin kaget. Angka keselamatan naik 84%. Terus, target produksi, target lingkungan, semua terlampaui. Nah, kuncinya apa? Ini terjadi karena mereka bangun rasa percaya duluan. Gitu. Ini nyambung banget sama prinsipnya Navy SEALs. Mereka punya cara evaluasi anggota yang menarik nih. Ada matriksnya. Performance ya skill teknis lah, sama trust, karakter, integritas. Dan tebak, mereka lebih milih anggota tim yang performanya mungkin biasa aja, tapi trustnya tinggi. Dibanding yang jago banget, tapi ya bikin rusak suasana tim, toksik gitu. Pernah nggak sih Anda ngerasain dinamika kayak gitu di tim Anda? Ada satu orang jago tapi kok malah bikin nggak enak? Angka 84% itu gila sih ya, benar-benar nunjukin dampak langsung. Ini temuan penting pertama kita nih kayaknya. Jadi tim yang hebat jangka panjang itu sadar mereka milih karakter yang bisa dipegang omongannya dibanding skill hebat tapi beracun. Beda banget ya sama budaya yang ngejar target melulu yang kadang malah ngasih penghargaan ke orang kayak gitu. Tepat. Nah, ini bawa kita ke konsep intinya. Trusting teams itu apa sih? Intinya, itu lingkungan di mana orang ngerasa aman buat nunjukin sisi rapuhnya, ngaku salah, jujur kalau nggak bisa, minta tolong, tanpa takut dihakimi atau dianggap lemah. Konsepnya namanya lingkaran keamanan atau Circle of Safety. Contoh bagus transformasinya ada di Departemen Kepolisian Castle Rock, CRPD, di bawah Kepala Polisi Jack Cowley. Dulu katanya budaya di sana penuh ketakutan. Oh ya, ada cerita spesifik soal petugas Jake Coyle ya, yang dianggap bermasalah. Bukannya langsung dipecat gitu aja karena pelanggaran kecil. Si Coyle ini ambil resiko, dia bilang, saya percaya kamu, terus dikasih kesempatan kedua. Ternyata si Coyle ini beneran berubah. Dia ngebalas kepercayaan itu malah jadi salah satu petugas terbaik. Ini nunjukin banget ya, pemimpin tuh harus berani ambil langkah pertama. Mirip banget sama kisahnya Alan Mulally waktu ambil alih Ford. Waktu itu Ford kan hampir bangkrut tuh. Dulu para eksekutifnya takut banget bawa kabar buruk. Soalnya CEO sebelumnya katanya bakal marah atau mecat. Jadi semua laporan selalu hijau, bagus terus. Padahal perusahaannya udah di ujung tanduk. Wah, bahaya itu ya. Bahaya banget. Nah, si Mulally ini menciptakan ruang aman. Di satu rapat, ada Mark Fields. Dia berani nunjukin grafik merah, ngasih lihat masalah sebenarnya. Dan apa reaksinya Mulally? Bukannya marah, dia malah bilang makasih. Nah, momen itu jadi pembuka. Kejujuran itu yang akhirnya nyelamatin Ford. Jadi, temuan kedua nih, menciptakan rasa aman psikologis buat ngakuin masalah itu bukan hal lembek, tapi justru syarat mutlak biar bisa benar-benar nyelesain masalah yang tersembunyi. Gimana menurut Anda? Di lingkungan kerja Anda sekarang, keberanian buat jujur soal masalah itu dihargai nggak sih? Pertanyaan bagus tuh. Kisah Ford itu emang kuat banget ya, nunjukin gimana pemimpin bisa bikin suasana aman. Ngomong-ngomong soal membangunnya, pelatihan kepemimpinan marinir AS USMC lewat Leadership Reaction Course juga menarik. Mereka nggak cuma ngelatih cara nyelesain tugas fisik, tapi yang lebih penting, gimana caranya pemimpin itu bikin lingkungan saling percaya. Supaya tim bisa hadapi rintangan bareng-bareng. Fokusnya jadi geser.
pemimpin tanggung jawabnya ke orang, nah baru orang-orangnya yang tanggung jawab sama hasil. Iya, betul. Dan kita lihat hasilnya lagi di CRPD tadi, metode one by one policing mereka. Fokusnya itu nyelesain masalah nyata warga, bangun hubungan, bukan cuma ngejar target nilang doang. Ini bangun kepercayaan di dalam timnya sendiri dan juga ke masyarakat. Sumber ini juga nekanin kontras penting. Kalau budayanya kuat, rasa aman itu datang dari hubungan antar manusia. Tapi kalau budayanya lemah, orang cenderung ngumpet di balik aturan. Jadi kaku, birokratis gitu. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari semua cerita ini ya, kepercayaan itu bukan sekedar nice to have, bukan cuma bagus kalau ada, tapi benar-benar pondasi yang kokoh buat performa tinggi, buat inovasi, buat tim yang tahan banting. Cerita dari Shell Ursa, Navy Seals, CRPD, sampai Ford tadi, itu bukti nyata kalau kita prioritasin dan bangun kepercayaan secara aktif, hasilnya kelihatan. Keselamatan, produktivitas, kemampuan adaptasi, dan kuncinya kayaknya ada di pemimpin yang berani ambil risiko pertama, yang berani ciptain rasa aman psikologis itu. Betul. Sebagai penutup, mungkin satu pemikiran aja nih buat Anda renungkan di rumah atau dimanapun. Coba pikirin satu tindakan kecil aja. Apa satu hal kecil yang bisa Anda lakuin minggu ini buat secara aktif bangun atau perkuat lingkaran keamanan, circle of safety itu, di tim atau lingkungan Anda? Gak peduli Anda pemimpin atau anggota tim biasa. Apa kira-kira langkah pertamanya? Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya ya.